Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada video menarik nih ya tentang Bang Pablo ya, yang sekarang ini sepertinya membuka sedikit saja dari semua mungkin rahasia yang disimpan gitu. Karena kemarin ada yang menyenggol-nyenggol mungkin ya. Sehingga kenapa dana donasi itu bersikeras ya untuk diambil ke pihaknya Agus ya. Di situ ada rahasia bahwa sebenarnya ada yang meminta juga di situ ya. Jadi menarik untuk reaksi semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Jadi ada salah satu oknum pengacara yang meminta kepada kuasa donatur. Nah, Kalian minta dong ke Novi. Udahlah, transfer aja uang 200 juta dulu untuk melaksanakan Golden Time, karena itu katanya adalah perintah menteri. Nah, ini agak aneh nih, karena kuasa donatur kan nggak bisa intervensi siapapun ya. Terus alasannya uang tersebut mau dipergunakan sebagai operasional. Operasional ya. Kenapa? Karena katanya pengacara-pengacara ini nggak dibayar guys. Lalu selama ini mereka katanya ada yang namanya donatur tetap gitu loh. Siapa tuh donatur tetap? Salah satu pengacara dari mereka yang berinisial KM itu adalah orang yang selama ini mengcover biaya begitu, yang ngasih duit buat bayar ini, bayar itu, makan, wartawan dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang pengacara yang inisial KM ini pun sudah tidak mau ikut campur, sudah tidak mau ikut tampil. Kenapa tidak mau ikut tampil? Karena istrinya marah. Jadi ceritanya istrinya buka warung mie, buka usaha warung mie. Warung mie-nya dihujat. Warung mie-nya rame nih, tiba-tiba dihujat sana sini. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi gabung atau tidak lagi tampil bareng. Nah, itu breaking news. Nah, itu ya. Kita tahu sendirilah ya, KM itu siapa gitu ya. Yang kemarin nyumbang ya. Masih ada sisa sih yang belum di store. Kemarin kan 100 juta, baru dikasih 50 juta. Minta lagi Gus kalau kurang. Gitu ada statement pengacara juga kemarin seperti itu ya. Dan ternyata sekarang sudah mengundurkan diri. Dan menurut saya ini langkah yang luar biasa bijak sebenarnya ya. Karena beliau itu kan seperti disampaikan Bang Pablo tadi kan istrinya punya warung gitu ya, yang rame gitu ya. Yang akhirnya rame oleh hujatan tapi. Dan sekarang dengan mengundurkan dirinya beliau itu, menurut saya itu merupakan langkah yang bijak ya. Dan memang biarkanlah dia gitu ya. Karena dijadikan donatur tetap ya, siapa dia gitu kan. Sedangkan yang diperjuangkan itu siapa ya. Pasti akan dibelok-belokkan juga nantinya. Menarik semeton ya. Kita lanjutin pernyataan dari Bang Pablo. Di sini deh gua buka supaya orang-orang paham. Jadi atas permintaan Kemensos, atas permintaan daripada Kemensos, atas permintaan Menteri Sosial langsung, Gus Ipul mempertemukan saya dengan Farhad Abbas. Dan kami sudah bertemu. Saya dengan Farhad Abbas sudah ketemu. Oke? Pada saat itu saya ngomong sama Farhad Abbas. Saya bilang, intinya begini, kau mintanya apa? Kau mintanya uang tersebut katanya mau kasih ke Agus sepenuhnya. Sekarang kau mau bertahan dengan itu. Kau mau bertahan dengan uang yang seolah-olah uang tersebut harus dikasih. Saya pastikan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena para donatur meminta. Tidak seperti itu. Justru donatur ingin membagikan uang tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Oke? Tapi Farhad Abbas ngomong begini, ya udah perintah menteri kan ada Golden Time. Jadi supaya Agus itu bisa merasakan uang itu dulu. Ya udahlah, transfer aja dulu sekarang 200 juta. Coba bayangkan, Farhad Abbas minta saya lakukan itu tuh untuk transfer uang 200 juta itu ke Agus Salim. Jadi bagi gua ini sudah banyak diputar balikkan fakta. Dan pada saat Farhad Abbas ngomong begitu dan gua rasa tidak ketemu dan tidak cocok dengan ungkapan Farhad Abbas, di situ saya putuskan menyudahi pembicaraan dan saya kabur, saya pulang. Karena bagi saya nggak ketemu. Bahkan saya tawarkan solusinya sangat enak sekali gitu loh. Saya tawarkan solusi yang terbaik untuk
perdamaian itu. Saya bilang, ketemu Mensos, semua pihak ketemu. Oke? Setelah semua pihak ketemu, putuskan uang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kalau memang Agus membutuhkan pengobatan, uang gua secara pribadi gua keluarkan untuk Agus. Untuk pengobatan Agus. Nah, tuh. Pribadi, tanpa open donasi. Apa lagi coba? Itu yang gua minta. Jadi kalau seandainya mereka fitnah, mereka membuat satu karangan-karangan, mohon maaf, saya punya bukti rekamannya. Kembali lagi, saya punya bukti rekamannya. Rekamannya akan saya bongkar. Oke? Dan gilanya, di sana ada karyawan Farhad Abbas. Gak tau lah karyawan atau partnernya atau anak magangnya. Gua gak paham di sana. Tiba-tiba katanya mau prawet, mau nikah. Hah? Anak magang ini mau nikah. Lalu si Farhad Abbas ngomong sama seseorang ini, namanya kalau nggak salah Mila Carmila. Terus ngomong gini, lu mau nggak nanti nikahan lu Pablo dateng? Itu sempat dia bercanda sama saya tuh, si Farhad Abbas tuh. Terus si Milanya senyum-senyum apa segala macam. Oh, kamu mau nikah ya? Iya, nanti datang ya. Saya bilang, daripada nanti nikah dia kasih saya undangan, saya nggak datang, sini kau kasih nomor rekeningmu, saya transfer. Artinya anak buah dia saja saya transfer itu gitu. Yeah. Masa saya seolah-olah berharap uang donasi itu, apa itu uang donasi itu 1,3 miliar, nggak ada artinya itu sama saya. Nah, jadi saya minta Pak Abbas tuh jaga omongan juga ya. Saya nggak akan pakai inisial, saya langsung sebut nama kau gitu ya. Bang, katanya juga Tuh. duit donasi akan dibagikan ke yang membutuhkan. Kalau Ya seperti itu dong ya, seperti Bang Pablo itu langsung tunjuk namanya siapa gitu ya, gentle mah begitu ya, terus main belakang katanya nggak mau, artinya ya malu-malu sebenarnya, malu-malu mau gitu, dan akhirnya ya malu-maluin ya, malu-maluin. saya kemarin saya sempat mungkin akan dibagikan ke teman-teman di NTT yang terkena bencana alam, itu benar nggak Bang? Masalah uang tersebut akan dialihkan atau tidak, itu kembali lagi keputusan yayasan. Karena uang tersebut ada di yayasan saat ini. Kita para donatur tuh nggak bisa ngapa-ngapain, para kuasa donatur tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Itu adalah satu bentuk anjuran kami, para kuasa hukum donatur. Karena bagi kami kalau uang tersebut terlalu lama ada di dalam rekening yayasan, itu tidak baik. Ini sebenarnya poinnya gitu loh. Jadi karena tidak baik, ya sudah alihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Clear, jadi ya. Jadi nggak ada saya katanya mastermind membuat menjadi orkestra, kata Alvin Lim kan begitu kan. Seolah-olah gua yang mendesain ini semua. Apa wewenang gua untuk mendesain itu? Dan kepentingan gua apa? Lalu dia sebut-sebut nama media gua. Lihat itu akun channel YouTube-nya Pablo Benua, katanya pansos. Katanya semua berita dimasukin. Lah, Reben Entertainment Infotainment kok. Reben Entertainment itu media kok. Jelas kok. Bahkan kita terdaftar di Dewan Pers kok. Kok gimana jalan ceritanya? Bisa tiba-tiba dia bilang katanya kita pansos. Kalau dia bilang Reben pansos, maka berarti Juni juga pansos. Maka Intens juga pansos. Maka semua termasuk dia sih, Bang, yang ada di luar sana juga pansos. Gitu ya. Jadi jangan sentuh-sentuh, jangan serang-serang pribadi saya sudah sampaikan kepada Alvin Lim berkali-kali. Kalau sama saya tidak ada masalah, silakan fokus dengan persoalan, kau fokus dengan kesehatanmu. Bahkan setiap kali saya bertemu dengan Alvin Lim, dengan rasa kepedulian yang tinggi, saya selalu sampaikan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Dia ada urusan sama orang lain, ketika dia ada masalah dengan orang lain, dia saling lapor dengan orang lain pun, selain Novi, saya selalu ingatkan dia, kau jaga kesehatanmu. Kenapa? Karena saya menganggap Alvin Lim ini teman saya. Jadi jangan bikin masalah deh. Saya kasih tahu sama Alvin Lim, saya sampai hari ini masih menganggap kau sebagai teman. Jangan kau colek-colek saya, jangan kau senggol-senggol saya. Itu aja sih. Masalah sedih apa enggak, Agus itu kan tentunya harus dilihat dari dari hatinya ya, suasana hatinya bagaimana. Kalau memang suasana hatinya memang pengen sedih, ya silakan sedih. Kalau enggak ya enggak. Kalau memang seandainya uang tersebut akhirnya nanti dialihkan kepada pihak yang lain, ya nggak usah khawatir. Bagi saya Agus nggak usah sedih, gua akan tepati janji. Kalau seandainya Agus menerima bahwa uang tersebut dialihkan ke pihak lain, atau mungkin nantinya uang tersebut ternyata Agus tidak dapat apa-apa di kemudian hari,
atau mungkin dari putusan pengadilan ternyata nanti uang tersebut menyatakan bahwa uang tersebut dialihkan ke pihak yang lain, Agus jangan sedih. Agus tetap tenang, hubungin Pablo. Saya akan membiayai. Tuh, kurang baik apa lagi Gus ya? Kemarin ada juga Bang John LBF gitu kan. Mau ngasih juga kamu tolak, ya. Sekarang ini Bang Pablo juga kamu tolak, ya. Jadi malu-malu sebenarnya kamu itu ya, tapi sebenarnya malu-maluin gitu. Yang sebenarnya bahwa tuh pengacaranya minta ditransferin tuh, ya. Tidak main-main tuh, ratusan juta Gus, ya. Berarti gitu, itu mungkin alasanmu sekarang ya, dari kamu tidak mau sekarang mau, gitu ya. Dan KM tadi itu siapa sementon ya? Kita lihat pernyataan dari beliau yang luar biasa. Ini dia. Krisnamurti menghimbau pihak Novi untuk tidak melaporkan Agus. Perihal ada yang mau melaporkan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sedikit lah, ya kan ini orang buta. Apa salahnya, pasalnya apa juga saya nggak ngerti. Apa yang mau dilaporkan? Baru rencana sih. Ya kan baru rencana kan, apalagi baru rencana, ya kan apa yang mau dilaporkan? Orang udah jatuh, ya kan ketiban tangga. Janganlah kita menari-menari di atas tangganya, nggak bagus lah itu. Ya kan ini lihat ini orang buta, pakai nurani sedikit lah. Ya. Ya kita pakai nurani Bang, tapi dia nggak mau menerima dari nurani gitu ya. Dia itu mau menerima dalam bentuk uang gitu ya. Benar juga sih ya, sebenarnya dari kemarin sih saya selalu setuju sama sarannya Bang Krisnamurti gitu ya. Beliau ini bijak ya, beliau bijak dalam segala suatu penyampaian. Dan kemarin juga ini sebenarnya sudah reda sebenarnya begitu keluar dari kantor Kementerian Sosial. Kemarin itu sebenarnya sudah selesai ya. Dari Bang Farhad juga udah mulai calling down ya, menanggapi. Kemarin juga sempat ada statement yang mendukung juga Tenopi dan sebagainya ya. Tapi kenapa ini? Dimeriahkan lagi, diribut-ributin lagi juga Agus men-statement kayak gitu tuh ya, yang katanya bosan hidup lah apa segala macam ya. Ini menjadi sesuatu yang kita tunggu saja lah akhirnya kayak gimana sebentar ya. Jadi segitu sebentar videonya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.